Halo dan selamat datang. Untuk Anda yang selalu gemar belajar hal baru, senang rasanya Anda bisa bergabung dengan kami lagi hari ini. Ya, sangat antusias untuk mulai. Pernahkah Anda saat sedang membaca atau menonton dokumenter gitu, merasa kebingungan melihat praktik dari suatu budaya yang rasanya sama sekali tidak masuk akal? Sering banget pasti. Maksud saya coba bayangkan pemandangan ini. Ada seorang petani yang kurus kering, rela menahan lapar, dan hidup menderita. Tapi tepat di sebelahnya ada seekor sapi yang gemuk, sehat, dan tidak boleh disentuh sama sekali. Sangat ironis ya kelihatannya. Atau pikirkan tentang betapa kontrasnya dunia ini. Di satu sisi ada budaya yang sangat membenci babi, melarang keras keberadaannya dan menganggapnya najis. Betul. Sementara di belahan bumi lain yang juga sama-sama berjuang di alam liar, ada budaya yang menjadikan babi sebagai sahabat terdekat mereka, merawatnya seperti anak sendiri. Sampai mereka menangis kalau babinya sakit. Iya, tepat. Tapi kemudian sebelum akhirnya mengadakan pesta pora, menyembeli babi-babi kesayangan itu secara massal. Terdengar sangat irasional dan acak, bukan? Kalau kita hanya melihatnya dari permukaan, semua itu memang terdengar seperti misteri yang, ya, tidak punya jawaban logis. Tepat. Dan disitulah letak keseruan dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah pemikiran luar biasa dari antropolog Marvin Harris, melalui karyanya yang berjudul Cows, Pigs, Wars, and Witches. Buku yang sangat luar biasa. Tujuan kita hari ini cukup ambisius. Kita ingin mencari tahu mengapa gaya hidup dan budaya yang sekilas tampak gila, aneh, atau sekedar dogma buta ini sebenarnya punya alasan praktis, material, dan ekologis yang sangat masuk akal. Oke, mari kita bedah ini bersama. Mari kita mulai. Selama berpuluh-puluh tahun, kita sering diajarkan gagasan dari para pemikir masa lalu. Sebut saja teori antropolog Ruth Benedict tentang mitos cangkang tanah liat. Ah, iya, teori itu. Menurut teori semacam itu, budaya adalah sesuatu yang mistis. Kesimpulannya, ya tidak usah dipertanyakan, hanya Tuhan yang tahu mengapa suatu budaya melakukan ritual aneh mereka. Dan anggapan bahwa budaya hanyalah sebuah misteri spiritual itu sebenarnya sangat berbahaya. Berbahaya bagaimana tepatnya? Karena pandangan itu menyuruh kita berhenti berpikir. Itu membuat kita menyerah mencari jawaban yang sebenarnya ada di depan mata. Nah, fondasi pemikiran sumber kita hari ini dengan tegas menolak kemalasan intelektual tersebut. Masuk akal. Argumen utamanya adalah setiap gaya hidup yang tampak aneh meskipun dibungkus oleh mitos dan legenda spiritual sebenarnya berakar pada kondisi material yang banal dan biasa. Hal-hal keseharian ya? Betul. Seperti cuaca, energi, seks, siklus hujan, dan tentunya kebutuhan perut. Sebuah pendekatan yang sangat pragmatis. Jadi, mari kita uji teori ini dengan contoh pertama kita. Tabu membunuh sapi bagi umat Hindu di India. Ini contoh yang paling sering disalahpahami. Sangat. Banyak ahli barat, termasuk studi besar dari Ford Foundation tahun 1959, yang menyebut sapi-sapi di India ini tidak berguna. Mereka menganggapnya beban. Benar. Mereka mengklaim kecintaan pada sapi inilah yang menurunkan efisiensi agrikultur dan menjadi penyebab kemiskinan serta kelaparan di sana. Mereka menyebut ada sekitar 30 juta sapi yang tidak produktif. Itu klaim yang sangat arogan dari kacamata barat. Bagaimana faktanya? Mari kita bantah itu secara analitis. Ahli barat membandingkan sapi zebu di India dengan sapi perah Amerika. Sapi zebu mungkin hanya menghasilkan kurang dari 500 pon susu setahun. Sangat sedikit ya, kalau dibandingkan? Iya, dibandingkan sapi perah Amerika yang bisa mencapai 5.000 hingga 20.000 pon setahun. Tapi mereka lupa satu hal krusial. Susu bukanlah fungsi utama sapi-sapi India itu. Kalau bukan susu lalu apa? Fungsi utamanya adalah sebagai pabrik pembuat lembu jantan atau oxen. Lembu jantan inilah traktor utama di India. Oh, traktor hidup? Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah mereka kekurangan 40 juta hewan penarik, bukan kelebihan hewan yang tidak berguna. Wah, kesimpulannya benar-benar terbalik ya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Fakta mengejutkan lainnya soal pemanfaatan sapi ini yaitu kotorannya. Emas hitam bagi mereka. Benar sekali. Sapi-sapi ini menghasilkan sekitar 700 juta ton kotoran setiap tahun. Angka yang fantastis. Setengahnya digunakan untuk pupuk, dan sisanya menjadi bahan bakar untuk memasak, yang kalau dihitung nilainya setara dengan 27 juta ton minyak tanah. Efisiensi tingkat tinggi.
Dan apinya itu membakar perlahan tanpa menghanguskan makanan, cocok untuk membuat ghee. Kotorannya juga dicampur air untuk membuat lantai rumah menjadi halus dan bebas debu. Sangat serbaguna. Yang sangat menarik di sini adalah ketika kita membahas masa kelaparan ekstrim, Nah ini, kenapa mereka tidak menyembelih sapi itu saja saat panen gagal dan mereka kelaparan? Insting kita kan pasti menyuruh kita makan apa yang ada di depan mata. logika jangka pendek memang berkata begitu, tapi jika petani memakan sapi mereka saat musim kemarau, mereka tidak akan punya alat bajak saat hujan turun nanti. Tanah mereka akan terbengkalai. Tepat. Dan mereka akan kehilangan tanah, lalu berakhir menjadi pengemis. Jadi, tabu agama ini bertindak sebagai mekanisme perlindungan kelangsungan hidup jangka panjang untuk melawan kalkulasi rasional sesaat yang sebenarnya merusak. Jadi dogma agamanya bertindak sebagai semacam sabuk pengaman ekonomi ya? Sangat akurat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, efisiensi ekologis mereka jauh mengalahkan kita. Dibandingkan dengan sistem agribisnis Amerika maksudnya. Betul. India menggunakan ternaknya dengan efisiensi energi kotor sebesar 17%, sementara sapi potong di Amerika kurang dari 4%. Wow, perbedaannya sangat jauh. Sapi India memakan sisa panen, seperti jerami dan dedak yang memang tidak dimakan manusia, sedangkan orang Amerika memakai bahan bakar fosil, mesin pembuat polusi, dan menyia-nyiakan energi dalam kemacetan. Kalau mau jujur, sapi suci yang sebenarnya dan paling boros itu ya mobil keluarga di garasi orang Amerika ya. Metafora yang sangat pas. Oke, mari kita beralih dari para pecinta sapi ke para pembenci babi, terutama dalam tradisi Yahudi dan Islam di Timur Tengah. Sebuah kontras yang tajam. Nah, kami tekankan kepada Anda yang mendengarkan, kita menganalisis ini murni dari sudut pandang ekologi dan sejarah. Kita tidak memihak atau menilai keyakinan agama apapun. Kita hanya membahas kondisi materialnya. Tentu itu prinsip utamanya. Kenapa hewan babi yang sangat efisien mengubah karbohidrat menjadi lemak dan protein ini justru dilarang keras? Dulu ada teori dari Maimonides pada abad ke-12 yang bilang daging babi dilarang karena kotor dan membawa penyakit, seperti trichinosis. Teori kesehatan masyarakat klasik. Tapi, mari kita uji teori ini dengan fakta medis. Apakah babi satu-satunya hewan pembawa penyakit? Sama sekali tidak. Sapi dan domba yang sangat disukai di wilayah itu juga membawa penyakit mematikan, seperti brucellosis dan anthrax. Anthrax kan sangat mematikan sebelum ada vaksin? Sangat. Dan tahukah Anda, babi justru resisten dan tidak menularkan antraks. Jadi, melarang babi semata-mata karena alasan medis itu tidak konsisten. Jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Kenapa kebenciannya begitu absolut? Jawabannya ada pada klimatologi. Leluhur awal di wilayah itu adalah pengembala nomaden di daerah yang gersang dan sangat panas, yaitu Timur Tengah. Dan babi bukan hewan gurun. Betul, babi itu makhluk hutan yang butuh peneduh dan sungai. Mereka secara biologis tidak bisa berkeringat dengan baik. Tidak bisa berkeringat sama sekali. Sangat sedikit. Babi hanya menguapkan 30 gram cairan per meter persegi, bandingkan dengan manusia yang bisa menguapkan 1000 gram. Oh, itu 1/30-nya saja? Iya, dan di suhu udara di atas 84 derajat Fahrenheit atau sekitar 29 derajat Celcius, babi kepanasan parah. Jadi mereka kepanasan dan butuh pendingin. Dan karena tidak ada air di gurun, mereka tidak punya pilihan lain selain berkubang dalam feses dan urinya sendiri untuk mendinginkan tubuh. Jadi mereka kotor bukan karena sifat bawaan, tapi karena putus asa mencari pendingin di ekosistem yang salah. Tepat sekali. Tapi ada alasan yang jauh lebih krusial. Kompetisi makanan. Makanan manusia? Iya. Berbeda dengan kambing atau domba yang merupakan ruminansia pemakan rumput kaya selulosa, babi tidak bisa makan rumput. Lalu babi makan apa? Babi memakan biji-bijian, ubi, dan buah. Makanan yang persis sama dengan yang dimakan manusia. Jadi mereka adalah pesaing langsung manusia dalam rantai makanan. Menjadikan babi sebagai hewan ternak di gurun pasir sama saja dengan bunuh diri massal. Melarang babi sepenuhnya adalah strategi ekologis yang sangat masuk akal, agar manusia tidak membuang-buang sumber daya air dan makanan di ekosistem rapuh, hanya demi daging yang lezat. Sebuah regulasi lingkungan kuno yang absolut, luar biasa. Sekarang mari kita bawa pendengar terbang ke sisi ekstrim lainnya. Ke para pecinta babi? Benar. Kita menuju pegunungan Bismarck di Papua Nugini ke wilayah suku Maring.
Mereka sangat mencintai babi, menjadikan mereka bagian dari keluarga, dan para wanita bahkan menangis jika babi mereka sakit. Ikatan emosionalnya sangat kuat. Namun, mereka memiliki tradisi aneh menyembelih dan memakan hampir seluruh populasi babi mereka secara massal dalam sebuah festival besar. Bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan secara logis? Kita harus melihat penelitian ekologi ritual dari Roy Rappaport tentang siklus Kaiko suku Maring. Semuanya berawal saat mereka menanam pohon rumbim. Pohon rumbim. Iya, saat pohon rumbim ditanam, itu menandakan gencatan senjata antar suku. Dan di masa damai inilah, mereka mulai memelihara babi dengan intensif. Dan tugas memelihara babi ini jatuh ke tangan para wanita ya? Betul. Dan ini menjadi beban yang sangat berat seiring bertambahnya populasi babi. Seekor babi dewasa seberat 135 pon itu membutuhkan makanan yang hampir sama banyaknya dengan porsi makan manusia. Semakin banyak babi, para wanita semakin kelelahan. Rappaport mencatat bahwa seorang wanita bisa menghabiskan 50% dari energi hariannya hanya untuk merawat 6 ekor babi. Bayangkan setengah dari total energinya. Dan tidak cuma itu, desa menjadi kacau. Babi-babi mulai merusak pagar, masuk ke kebun tetangga, dan memicu pertengkaran antar warga. Suasana desa jadi sangat penuh tekanan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana mereka tahu kapan babi-babi ini sudah terlalu banyak? Mereka kan tidak punya kalender. Karena tidak punya kalender, sistem sosial merekalah yang bertindak sebagai pengatur suhu atau termostat. Termostat sosial. Betul, saat keluhan para wanita memuncak karena kelelahan dan konflik antar tetangga semakin parah, para pria sepakat bahwa stres ini sudah tidak bisa ditoleransi. Dan saat itulah siklus damai diakhiri. Tepat, mereka setuju sudah waktunya Festival Kaiko. Mereka mencabut pohon rumbim tadi. Dan mulailah pembantaian massalnya. Mereka membunuh sekitar 3/4 dari total jumlah babi mereka. Membagikan ribuan pon daging ke seluruh warga. Setiap orang bisa memakan sekitar 12 pon daging babi segar hanya dalam waktu 5 hari. Pesta protein besar-besaran? Selain itu, mereka memberi makan sekutu militer dengan lemak babi asin sebagai rasa terima kasih sekaligus mempererat aliansi. Karena setelah festival ini, persiapan perang berikutnya dimulai. Jadi, rasa lapar para leluhur terhadap babi ini sebenarnya adalah mekanisme yang pintar sekali. Sebuah ekosistem yang mengatur dirinya sendiri. Celengan protein berkualitas tinggi untuk persiapan perang dan mendistribusikan kekuasaan tanpa butuh birokrasi pemerintahan pusat atau kalender. Semuanya lewat ritual. Mahakarya ekologi dari budaya tradisional. Sangat cerdas. Nah, mari kita rangkum perjalanan luar biasa hari ini. Bagi Anda yang mendengarkan, sekarang menjadi jelas bahwa kelaparan demi melindungi sapi di India, kebencian absolut terhadap babi di gurun pasir Timur Tengah, dan pesta pora menyembelih babi di Papua Nugini yang tadinya tampak irasional, semuanya punya akar logis. Semuanya adalah strategi bertahan hidup. Betul, strategi cerdas yang menyesuaikan dengan ekosistem lokal masing-masing untuk menjaga kelestarian mereka. Pengetahuan ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi gaya hidup atau kepercayaan budaya lain menggunakan kacamata modern kita. Apalagi menggunakan standar agribisnis industrial yang sebenarnya juga penuh masalah. Tepat. Karena setiap budaya, dimanapun mereka berada, selalu memiliki cara cerdasnya sendiri untuk menjaga keseimbangan sumber dayanya dan bertahan hidup. Sepakat. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Silahkan. Jika tabu kuno yang tampaknya sangat religius dan tidak masuk akal ini ternyata diciptakan untuk mencegah bencana ekologis dan menghemat energi di masa lalu, kira-kira tren gaya hidup, tabu, atau obsesi kultural modern apa yang saat ini sedang kita jalani dengan penuh emosi, yang diam-diam sebenarnya hanyalah mekanisme adaptasi dari ekosistem kapitalis atau industrial kita yang sedang kelebihan muatan? Pertanyaan yang sangat menggugah untuk dipikirkan. Sesuatu yang layak Anda renungkan hari ini. Baiklah, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya. Terima kasih, dan teruslah mengeksplorasi dunia di sekitar Anda. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya.
Coba bayangkan sebentar. Gimana kalau hal-hal yang paling nggak masuk akal, yang pernah dilakuin manusia? Yang lumayan ekstrim gitu ya. Iya bener. Kayak perang berdarah yang seolah nggak ada habisnya, penindasan gender yang parah banget, sampai tindakan menghancurkan harta benda sendiri cuma buat ajang pamer. Gimana kalau itu semua ternyata bukan sekedar kegilaan belaka? Tapi justru sebuah strategi. Persis. Buat kamu yang lagi dengerin sekarang, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini lumayan ambisius sih. Kita bakal membedah catatan antropologis dari Marvin Harris. Betul, kita mau melihat bagaimana kondisi praktis, kondisi lingkungan, dan ekonomi itu ternyata bisa menciptakan gaya hidup yang kalau dilihat dari luar kelihatan sangat irasional. Kita bakal ngupas rahasia di balik 3 kelompok masyarakat nih. Suku Maring, suku Yanomamo, dan suku Kwakiutl. Nah, dan buat kamu yang ikut menelusuri topik ini bareng kita, ada satu hal yang perlu kita sepakati di awal dulu ya. Setuju, ini penting banget. Topik kita hari ini mungkin memuat hal-hal yang terdengar brutal atau sangat kontroversial kalau kita menilainya pakai standar moral kita zaman sekarang. Tapi misi kita di sini tuh ngelepas kacamata modern kita sebentar. Kita nggak sedang membenarkan atau menghakimi praktek kekerasan atau isu gender yang bakal dibahas. Cuma murni melihat objektifnya aja. Bener. Kita pengen melihat secara murni ke dalam semacam mesin ekologis masyarakat ini, memahami logika bertahan hidup yang tersembunyi di balik tindakan mereka. Oke, mari kita bedah ini. Kalau ngomongin soal suku primitif yang suka berperang tuh, kita kan seringnya punya asumsi yang mirip-mirip ya. Asumsi bahwa mereka itu impulsif kan? Nah iya, kita mikir mereka perang karena insting pembunuh alami, amarah buta, atau mungkin murni balas dendam dan urusan ilmu gaib gitu. Tapi sumber kita nunjukin realitas yang sangat sekali beda waktu bahas suku Maring di dataran tinggi Papua Nugini. Sangat berbeda. Perang bagi suku Maring ini justru jauh dari kesan meledak-ledak. Faktanya ini tuh sebuah siklus sistemik yang luar biasa terstruktur. Semuanya dikalibrasi hati-hati banget. Dan yang mengejutkan, jadwal perang mereka ini sebenarnya didikte oleh populasi babi di desa mereka. Tunggu, babi? Maksudnya jadwal perangnya nunggu babi-babi ini siap gitu? Tepat sekali. Tapi prosesnya ini makan waktu bertahun-tahun. Jadi gini, di suku Maring, para wanita lah yang bertugas merawat kebun dan membesarkan babi-babi ini. Oke. Seiring berjalannya waktu, populasi babi kan terus bertambah tuh. Nah, ketika jumlahnya udah terlalu banyak, sampai babi ini mulai merusak kebun ubi dan bikin para wanita kelelahan, sampai akhirnya mereka protes keras. Nah, itulah tanda kalau siklus baru harus dimulai. Mereka bakal ngadain sebuah festival babi besar-besaran yang disebut Kaiko. Berarti festival ini tuh semacam perayaan karena panen babi mereka melimpah dong? Lebih tepatnya sih, ini cara mereka menghabiskan surplus babi yang udah nggak tertampung lagi. Oh, biar nggak jadi beban kebun tadi ya? Iya, benar. Dan setelah festival Kaiko yang riuh ini selesai, ratusan babi disembelih buat makan besar, barulah mereka ngelakuin sebuah ritual penting. Mereka mencabut sebuah tanaman suci yang dinamakan rumbim. Cabut tanaman buat apa tuh? Pencabutan tanaman ini adalah deklarasi resmi kalau masa damai telah berakhir. Saat menuju medan tempur, para pejuang kumpul, membakar bambu sampai meledak, terus menghentakkan kaki dan berteriak, "Oh, oi!" sambil maju ke batas wilayah bawa perisai kayu seukuran manusia. Bayangin aja suaranya pasti mencekam banget buat musuh di seberang sana. Tapi, kalau udah sampai di medan perangnya nih, apa mereka langsung saling bantai membabi buta gitu? Justru di situ uniknya. Pertempurannya sangat diatur. Mereka mulai dengan saling melempar hinaan dari kejauhan, terus saling tembak panah dari balik perisai. Kalau ada prajurit yang terluka parah atau terbunuh, Langsung berdarah-darah lanjut terus? enggak. Seketika itu juga pertempuran dihentikan sementara. Ada gencatan senjata instan. Hah? Mereka bakal pulang ke desa masing-masing selama 1 atau 2 hari buat ngelakuin ritual pemakaman. Wah, ada semacam pause button-nya ya kalau ada yang gugur. Terus kalau misalnya akhirnya ada satu pihak yang menang telak, mereka bakal langsung ngejajah dan menduduki tanah musuhnya kan? Logika modern kita pasti nebaknya gitu. Tapi suku Maring nggak merebut tanah pihak yang kalah secara langsung. Yang mereka lakuin cuma masuk ke wilayah musuh, menghancurkan kebun-kebun mereka, ngebantai sisa babi yang ditinggalkan. Terus diambil alih lahannya. Enggak, mereka pulang lagi ke desa mereka sendiri. Di sana mereka nanam kembali pohon rumbim tadi sebagai simbol dimulainya masa damai yang baru.
Dan siklus beternak babinya ya dimulai dari nol lagi. Jujur aja ini agak bikin bingung sih. Kalau mereka perang, tapi tanahnya nggak diambil, dan perangnya juga penuh jeda gitu, sebenarnya apa dong tujuan utama dari perang ini? Coba tebakan kamu apa? Kalau dugaanku sih, mungkin ini cara mereka mengontrol populasi ya. Mengingatkan sumber daya alam terbatas, jadi ngebiarin beberapa pria gugur di medan perang, itu cara ngurangin jumlah mulut yang harus diberi makan. Yang sangat memukau di sini adalah asumsi itu ternyata keliru. Secara demografis, kematian para pria di medan tempur suku Maring ini hampir nggak berdampak sama sekali pada pertumbuhan populasi mereka. Loh, kok bisa? Bukannya kalau jumlah prajurit berkurang populasinya otomatis ikut turun? Coba kita hitung secara matematis pakai struktur masyarakat mereka. Suku Maring ini mempraktekkan poligini. Satu pria punya banyak istri ya? Benar. Karena para wanita yang jadi produsen makanan utama lewat pertanian tebala bakar mereka, hilangnya sebagian pria sama sekali nggak menghentikan tingkat kelahiran. Selama jumlah wanita usia suburnya tetap banyak, populasi desa itu bisa dengan gampang pulih dan bahkan bertambah dalam satu generasi aja. Oh, paham-paham. Jadi ini sama sekali bukan soal ngurangin penduduk lewat korban jiwa laki-laki. Terus kalau bukan itu, fungsi aslinya apa? Kenapa harus repot-repot naruh nyawa di medan perang? Ada dua mekanisme nih yang bekerja. Pertama, soal tanah yang tadi nggak langsung diduduki. Yang mereka usir terus ditinggal kosong itu. Iya, dengan ngusir kelompok yang kalah dan maksa mereka ninggalin lahan kebun utama, lahan itu kan dibiarkan kosong bertahun-tahun. Ini ngasih waktu yang sangat krusial buat hutan liar beregenerasi. Oh, biar tanahnya subur lagi? Betul, buat memulihkan kesuburannya. Kalau lahan itu terus-menerus ditanami tanpa henti, hutannya bakal berubah jadi padang rumput ilalang yang tandus dan nggak bisa ditanami secara permanen. Luar biasa sih. Jadi secara nggak sadar mereka tuh nyelamatin ekosistem hutan mereka sendiri lewat pengusiran itu. Terus mekanisme yang kedua apa? Nah, ini sisi yang jauh lebih gelap. Karena siklus perang ini adalah kenyataan mutlak yang pasti kejadian, setiap desa punya kebutuhan mendesak akan prajurit pria. Buat mempertahankan tanah, kamu butuh pria kuat yang bisa pegal perisai. Pasti. Kebutuhan ekstrim akan anak laki-laki inilah yang memicu masyarakatnya buat ngelakuin pengabaian atau bahkan pembunuhan sengaja terhadap bayi perempuan atau infanticide. Aduh. Dan ternyata, pembatasan jumlah wanita lewat praktik inilah yang pada akhirnya secara drastis mengerem laju pertumbuhan populasi secara keseluruhan. Kenyataan yang cukup brutal ya buat dibayangin. Siklus hidup, ekosistem hutan, dan praktik sekeras itu ternyata saling ngunci satu sama lain. Nah, dari dataran tinggi Papua Nugini, mari kita bawa kamu bergeser jauh melintasi benua. Kita kemana nih? Kita menuju ke perbatasan Brasil dan Venezuela di hutan hujan Amazon. Kita mau ngeliat suku Yanomamo. Di catatan antropologi, mereka ini sering banget dapat reputasi sebagai salah satu kelompok manusia paling agresif di dunia. Memang reputasinya bukan tanpa alasan sih. Realitas sehari-hari yang mereka jalani itu dipenuhi tingkat kekerasan yang sangat ekstrim, terutama dari pria terhadap wanita. Betul banget. Catatan dari para antropolog yang pernah tinggal di sana tuh sangat gamblang. Cuma karena hal sepele, misalnya nih, istri dianggap terlalu lambat nyiapin makanan, suami Yanomamo bisa bertindak kejam banget. Reaksinya sangat berlebihan. Mereka bisa langsung motong telinga istrinya pakai parang atau bahkan nembakin panah ke tubuh istrinya sebagai hukuman. Dan selain kekerasan fisik, para prianya juga lekat banget sama penggunaan obat halusinogen yang ditiupkan ke dalam hidung. Mereka nyebutnya ebene. Dan efek dari ebone ini bukan sekedar bikin mereka berhalusinasi ngelihat iblis hutan ya. Ada fungsi yang jauh lebih praktis buat gaya hidup mereka. Banget! Saat mereka ngehirup bubuk ini, cairan ingus hijau pekat bakal netes dari hidung mereka, mata jadi merah, dan yang paling krusial, mereka merasa benar-benar kebal terhadap rasa sakit. Itu persiapan buat ritual mereka kan? Iya, kondisi ini yang bikin mereka siap ngelakuin ritual duel pukul dada. Coba kamu bayangin, dua kelompok pria yang lagi ada masalah tanah kumpul di lapangan. Satu pria rentangin kaki, membusungkan dada telanjangnya, terus ngebiarin musuhnya menghantam dada itu sekuat tenaga. Pakai kepalan tangan. Mirip gaya pelempar bola bisbol profesional gitu loh. Dan itu dilakuin bergantian kan? Tanpa ada yang menghindar. Sama sekali nggak ngehindar. Mereka gantian nerima pukulan yang bisa meremukkan tulang rusuk. Banyak yang sampai muntah darah atau pingsan di tempat. Brutal banget. Semua ini cuma buat buktiin kubu mana yang lebih tangguh dan berani mati. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari suku Yanomamo. Apa tuh? Kalau ditanya,
Kenapa desa-desa ini saling menyerang dan berduel? Mereka sendiri bakal jawab kalau mereka memperebutkan wanita. Dan memang, rasio pria dan wanita di sana nggak seimbang. Persis karena mereka sengaja menyingkirkan bayi perempuan demi anak laki-laki. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Iya. Tapi logikanya aneh kan? Mengapa mereka secara sistematis menghancurkan sumber daya wanita yang justru mereka jadikan alasan utama buat berperang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, alasan utamanya ternyata sama sekali bukan tentang wanita atau hasrat seksual belaka. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendesak untuk tubuh manusia, yaitu protein. Protein, maksudnya daging buruan, andelin pisang dan plantain dari kebun. Secara ekologis, tanaman ini luar biasa karena ngasih kalori yang sangat tinggi dengan tenaga minim. Gampang ditanam dan ngenyangin ya. Tapi masalah besarnya, pisang itu miskin banget sama protein. Di masa lalu, kalori berlimpah ini bikin populasi mereka meledak. Akibatnya ada banyak banget mulut yang butuh daging. Perlahan-lahan, mereka memburu habis hewan besar di sekitar desa kayak tapir, babi hutan, monyet. Oh, aku mulai paham arahnya nih. Jadi, karena hutan di dekat desa udah kosong melompong dari hewan buruan, mereka kepaksa harus nyari lebih jauh kan? Tepat. Buat dapat asupan protein yang cukup biar nggak kurang gizi, sebuah desa butuh area perburuan yang jangkauannya luar biasa luas. Mereka butuh zona penyangga gede di sekitar desa yang nggak boleh dimasuki pemburu dari desa saingan. Harus eksklusif buat desa mereka aja. Benar. Dan untuk jaga zona perburuan yang seluas itu, Pastinya butuh satpam penjaga yang menyeramkan. itulah inti dari semuanya. Buat mempertahankan wilayah dari tetangga yang juga sama-sama kelaparan daging, mereka butuh barisan prajurit pria yang ganas, agresif, dan nggak kenal takut. Masuk akal. Logika di balik kekejaman struktural itu mulai kelihatan jelas di sini. Para wanita Yanomamo, walaupun mereka di posisi tertindas, secara sadar ikut ngelepasin atau membuang bayi perempuan mereka sendiri saat melahirkan di hutan. Kenapa mereka mau ngelakuin itu? Karena di lingkungan yang sangat miskin protein dan terus-menerus dikelilingi ancaman serangan mematikan, punya anak laki-laki yang kelak tumbuh jadi pembunuh ditakuti, itu adalah satu-satunya jaminan asuransi biar sang ibu bisa bertahan hidup di hari tua. Wah, jadi struktur masyarakatnya itu ngejadiin dominasi atas wanita ini sebagai semacam piala gitu. Betul sekali. Seks, poligami, dan dominasi absolut atas wanita itu digunakan oleh sistem sebagai hadiah pamungkas. Hadiah ini dirancang khusus buat nyiptain dan memotivasi pria biar mau jadi petarung yang bersedia mati demi melindungi batas wilayah perburuan. Kelangkaan protein inilah yang mendikte hierarki mereka. Bener-bener ngebuka mata ya. Gimana kebutuhan dasar biologis tuh bisa ngebentuk budaya sekeras itu. Oke, dari kekerasan fisik yang berdarah-darah, mari kita ubah aluan ke jenis persaingan yang sama sekali beda, tapi intensitasnya nggak kalah gila. Persaingan apa nih sekarang? Kita bakal ngomongin soal persaingan status sosial dan dorongan buat pamer kekayaan. Kita terbang jauh ke utara, ke pesisir Pasifik di Amerika Utara, tempat berdiamnya suku Kwakiutl. Masyarakat ini mempraktekkan sebuah tradisi besar yang dikenal sebagai potlatch. Kalau kita lihat dari kacamata orang luar zaman sekarang, tradisi potlatch ini emang terkesan gila banget sih. Bukannya nabung kekayaan, mereka malah berlomba-lomba menghamburkannya. Gila adalah kata yang pas. Bayangin aja, kamu itu seorang kepala suku. Kamu sengaja ngundang kepala suku saingan kamu ke sebuah pesta raksasa. Tujuannya cuma satu, buat mempermalukan tamumu itu dengan ngasih hadiah dalam jumlah yang nggak masuk akal. Hadiahnya bukan main-main ya. Benar. Mereka bakal numpuk bertonton selimut mahal, berkotak-kotak minyak ikan yang sangat berharga, dan makanan berlimpah, terus dikasih gitu aja secara cuma-cuma. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, mereka ngadain pesta lemak. Wah, gimana tuh? Mereka nuangin minyak ikan berharga ke dalam api unggun di tengah rumah, sampai apinya membesar dan ikut membakar atap rumah mereka sendiri. Sambil teriak-teriak nyombong gitu ya? Persis. Nyombongin kalau mereka tuh gunung kekayaan yang nggak ada tandingannya. Jadi, apa makna dari semua ini? Apa mereka ini murni sekelokok megalomaniak yang kecanduan status? Di permukaan, ini emang contoh paling murni dari yang antropolog sebut konsumsi mencolok atau conspicuous consumption, beli atau pamer barang sekadar buat status aja. Tapi di balik obsesi status ini, sebenarnya sembunyi sebuah sistem distribusi ekonomi yang sangat canggih. Sistem canggih dari bakar rumah. Iya,
Buat memahaminya, kita bisa lihat contoh dari sistem serupa di Melanesia yang digerakin oleh sosok yang disebut big man atau orang besar. Kayak semacam bos mafia gitu, bukan sih? Bukan. Mereka ini nggak punya pasukan atau aparat kekerasan. Pengaruh mereka murni dari kemampuan ekonomi aja. Sumber kita nyeritain tentang seorang pria bernama Atana dari suku Kaoka. Atana ini punya ambisi besar banget buat diakui sebagai big man. Terus, strateginya gimana? Dia mulai ngemis, minjem, dan terus-menerus mendesak keluarga serta pengikutnya buat kerja ekstra keras. Dia nyuruh mereka nanam ubi lebih banyak dari biasanya dan melihara babi lebih banyak. Saat hari pesta tiba, Atana sukses besar nyajiin 257 porsi makanan raksasa buat tamunya. Wah, pasti dia makan paling banyak dong sebagai yang punya acara dan modalin semuanya. Faktanya lebih gila lagi. Saat semua makanan mewah itu dibagikan ke para tamu dan pengikutnya, Atana sebagai penyelenggara justru menyingkir. Dia cuma ngambil tulang-tulang sisa dan potongan kue keladi yang udah basi buat dirinya sendiri. Tunggu, jadi si big man ini adalah orang yang meras keringat paling banyak tapi yang paling sedikit nikmatin hasilnya? Begitulah sistemnya bekerja. Para big man ini lewat kehausan mereka akan prestige dan nama besar, tanpa sadar jadi mesin pendorong ekonomi desa. Mereka memotivasi masyarakat buat produksi makanan jauh melebihi kebutuhan subsisten harian mereka. Oh, buat nyiapin pestanya tadi ya? Betul. Coba bayangin, di wilayah yang nggak punya pemerintahan pusat atau badan amal, pesta kompetitif ini pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial raksasa. Karena hasil panen atau tangkapan ikan tuh kan nggak selalu bisa diprediksi tiap musim. Kadang bagus, kadang gagal. Nah, desa yang lagi beruntung dan panen melimpah bakal jadi tuan rumah potlatch. Mereka membagikan kelebihan makanannya ke desa tetangga yang mungkin lagi gagal panen. Tahun depan roda berputar, gilirannya berbalik. Pesta pamer ini sebenarnya cara meratakan distribusi kekayaan antar desa. Oke, konsep meratakan distribusi makanan itu aku paham banget. Tapi balik lagi ke suku Kwakiut yang tadi tuh. Kenapa kepala sukunya sampai harus membakar selimut dan rumah mereka sendiri? Kalau dibagi-bagi kan bermanfaat. Tapi kalau dibakar, itu kan penghancuran murni. Disinilah letak tragedi sejarahnya yang sering banget disalahpahami. Praktik membakar dan menghancurkan harta secara ekstrim oleh suku Kwakiut itu sebenarnya baru kejadian setelah kedatangan para pedagang kulit putih dari Eropa. Oh, jadi itu bukan tradisi murni dari zaman nenek moyang mereka? Bukan dalam bentuk se-ekstrim itu. Kedatangan orang Eropa bawa dua disrupsi besar yang menghancurkan keseimbangan ekosistem mereka. Pertama, dan yang paling fatal, masuknya penyakit cacar yang menyapu bersih populasi mereka. Sampai sisa berapa tuh? Penduduk yang tadinya sekitar 23.000 jiwa, merosot drastis cuma tersisa sekitar 2.000 jiwa aja. Ya ampun, drastis banget. Terus, disrupsi keduanya apa? Orang Eropa bawa sistem upah dan membanjiri wilayah itu dengan barang dagangan pabrik, kayak ribuan selimut wol murah gitu. Wah, ini bencana ganda. Berarti tiba-tiba ada inflasi barang gede-gedean tapi jumlah orangnya malah menyusut drastis kan? Tepat. Tiba-tiba posisi jabatan kepala suku banyak yang kosong karena kematian massal, sementara mereka yang masih hidup mendadak punya tumpukan harta karun berkat upah dagang. Tapi masalah utamanya, desa mereka kosong melompong, nggak ada tenaga kerja. Terus, apa hubungannya sama bakar harta? Menghancurkan harta benda itu bukan wujud asli budaya mereka, itu reaksi putus asa yang lahir dari kekacauan. Mereka ngebakar kekayaan buat bikin pertunjukan seheboh mungkin, semacam iklan yang sangat mahal, dengan harapan sisa-sisa tenaga kerja di pesisir itu bakal kagum dan bersedia pindah ke desa mereka. Oh, buat narik simpati orang biar mau pindah? Ya, itu cara menarik pengikut di era kejatuhan demografis, bukan standar operasi budaya mereka pas situasi normal. Sangat masuk akal ya. Jadi mereka bakar selimut karena emang mereka kelebihan barang tapi krisis manusia. Tunggu dulu, kalau Kwakiutl tadi mengancarkan barang demi pamer status, gimana kalau kita ngelihat masyarakat yang justru nganggap ajang pamer itu bahaya banget? Nah, ini bawa kita ke kisah yang sangat menarik dari antropolog Richard Lee. Kisah sapi Natal di Gurun Kalahari ya? Ini salah satu kontras yang paling brilian menurutku. Betul. Jadi Richard Lee ini tinggal bareng suku Bushmen di Afrika yang tuh sangat menjunjung tinggi kesetaraan alias egaliter. Waktu hari Natal tiba, Lee pengen berterima kasih ke suku itu. Dia dengan bangga ngebelikan mereka seekor sapi jantan yang super besar dan gemuk buat pesta bareng. Secara logika, kita pasti mikir dia bakal dianggap pahlawan dong. Ekspektasinya pasti mereka sujud syukur. Bran tebak reaksinya apa? Masyarakat Bushmen malah menghina Lee habis-habisan. Dihina gimana tuh? Sapinya kurang gede. Bukan, sapinya emang luar biasa besar.
Tapi mereka sengaja deketin Lee dan bilang, sapi apaan ini? Cuma tulang dan kulit doang. Sapi tua nggak berharga. Kita semua bakal pulang dengan perut keroncongan nih. Pasti Lee bingung setengah mati. Apalagi setelah sapinya disembelih, ternyata dagingnya sangat tebal, lemaknya berlimpah, dan sedesa makan dengan sangat lahap. Terus kenapa mereka sampai harus bohong dan menghina hadiah sebesar itu? Bukannya bersyukur malah di-roasting, cola? Jawaban dari misteri ini adalah kunci utama kelangsungan hidup di gurun Kalahari yang ekosistemnya rapuh banget. Suku Bushmen hidup di mana air dan hewan buruan tuh sangat terbatas. Mereka punya aturan tak tertulis. Kamu bagi hasil buruanmu hari ini, aku bagi hasilku besok. Nggak ada hitung-hitungan utang piutang gitu ya? Nggak ada. Semuanya mengalir lewat sistem resiprositas. Nah, di lingkungan yang miskin gini, kalau ada pemburu yang sangat hebat, sering bawa pulang daging banyak, lalu dia dipuji-puji, itu bahaya besar. Loh, kenapa pujian malah dianggap bahaya? Karena pujian memupuk kesombongan. Kalau dia dipuji, ambisinya bakal terpacu. Dia merasa hebat, arogan, dan mulai bertindak layaknya big man yang haus status tadi. Terus efeknya ke alam apa? Kalau ambisinya udah muncul, dia bakal terdorong buat berburu hewan terlalu banyak dan terlalu cepat demi tepuk tangan. Di gurun yang rentan, berburu berlebihan atau overhunting bakal memusnahkan populasi satwa permanen. Kalau hewan habis, seluruh desa bakal mati kelaparan. Oh, jadi roasting tadi itu penangkalnya? Yang eksploitasi alam melampaui batas toleransinya. Luar biasa banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh perjalanan panjang kita hari ini, praktek-praktek budaya yang sepintas tampak gila, kejam, atau mubazir, mulai dari perang babinya Maring, hierarki agresif Yanomamo demi wilayah buruan, pamer kekayaan Kwakiutl, sampai roasting sapi Natal ala Bushmen, Semua itu sejatinya alat adaptasi. benar, itu semacam termostat yang bekerja di bawah sadar buat jaga keseimbangan antara jumlah perut yang harus diisi, sumber daya alam yang ada, dan teknologi mereka saat itu. Dan buat kamu yang dengerin, coba deh kita jadikan ini bahan refleksi. Kita kan sering banget duduk nyaman di era modern sambil ngerasa kalau kita jauh lebih rasional dari mereka. Padahal ya belum tentu juga. Nah, iya. Coba bayangin. Seberapa sering kita ngerasa harus beli gadget terbaru, baju branded, atau mobil mewah yang fiturnya jarang dipakai cuma demi dipajang di media sosial. Secara nggak sadar, mungkin kita lagi ngelakuin potlatch versi modern. Menghamburkan sesuatu demi status. Bedanya, potlatch kita hari ini didorong sistem kapitalis global yang nuntut konsumsi tanpa henti. Kita didikte lingkungan ekonomi kita buat terus mamerin daya beli. Sekedar buat jaga roda pabrik dan ekonomi tetap berputar. Persis. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang sangat layak buat kamu renungkan. Sepanjang diskusi kita, terbukti kalau hampir semua hal tentang kita, mulai dari struktur sosial, obsesi pada status, sampai nilai-nilai agresi dan gender, ternyata dibentuk secara diam-diam sama batas ekologi dan teknologi di sekitar kita. Berarti ini bisa berubah kapan aja dong? Tepat. Jadi apa yang bakal terjadi kalau kondisi dunia kita di masa depan berubah radikal? Bayangin kalau kecerdasan buatan atau AI benar-benar bawa kita ke era tanpa kelangkaan, di mana robot lakuin semua kerja keras dan kita hidup berlimpah. Atau malah sebaliknya, perubahan iklim global yang memicu krisis pangan dan kelangkaan baru. Nah itu, pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai tentang kehormatan, status, dan kekayaan yang mati-matian kita bela hari ini, pada akhirnya bakal dipandang cuma sebagai kegilaan primitif oleh anak cucu kita 100 tahun dari sekarang? Wah, itu sebuah eksperimen pikiran yang sangat menantang buat nutup penelusuran kita hari ini. Terima kasih banyak udah ikut menyelam bareng kita hari ini. Teruslah membaca, terus amati hal-hal kecil di sekitarmu, dan yang paling penting, Jangan pernah berhenti mempertanyakan logika di balik dunia kita. sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Coba bayangkan pemandangan ini di kepala Anda sejenak. Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah landasan pacu yang sangat luas. Tapi pastinya ini bukan bandara modern dengan aspal mulus ya. Nggak sama sekali. Anda berada jauh di pedalaman, tepat di tengah hutan pegunungan yang sangat lebat di Papua Nugini. Dan di sebelah Anda ada sebuah menara suar. Tapi anehnya menara ini seluruhnya dibangun dari batangan bambu yang diikat-ikat.
Nah, yang paling unik, di tengah landasan itu ada tiruan pesawat terbang, seukuran aslinya loh. Dibangun dari ranting dan dedaunan kan? Iya, dianyam rumit banget dari kayu dan dedaunan hutan. Terus di sekelilingnya ada kelompok penduduk asli yang memakai ornamen hidung dan ban lengan dari cangkang kerang. Mereka ini berjaga 24 jam penuh. Di malam hari mereka bahkan menyalakan deretan api unggun persis kayak lampu pemandu arah di landasan bandara sungguhan. Betul, pertanyaannya untuk apa mereka melakukan semua ini? Nah, mereka sedang menunggu leluhur mereka yang dipercaya sudah bangkit dari kematian. Untuk datang menerbangkan pesawat kargo raksasa. Pesawat yang mereka yakini penuh sesak dengan makanan kaleng, radio portable, sepeda motor, dan juga pakaian. Pemandangannya nggak cuma sampai di situ. Mereka bahkan punya semacam operator radio yang terus-menerus ngirim pesan pakai mikrofon buatan dari kaleng bekas. Mereka berbicara sungguh-sungguh melalui antena yang terbuat dari jalinan tanaman rambat. Sangat berharap pesawat jet sungguhan yang kadang melintas tinggi di langit malam itu bakal melihat sinyal mereka. Terus mendarat di landasan daun tersebut dan membawa era kesejahteraan baru buat suku mereka. Fenomena yang luar biasa unik ini yang bakal kita bedah habis-habisan di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Dari fenomena kargo hantu di Kepulauan Pasifik ini, lalu secara mengejutkan kita bakal menarik benang merahnya ke Timur Tengah kuno. Untuk melihat asal-usul historis dari agama terbesar di dunia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada catatan yang sangat penting untuk Anda yang mendengarkan. Setuju, ini krusial. Materi kita hari ini menyentuh analisis sejarah dan sosiologis mengenai awal kekristenan dan perlawanan Yahudi di abad pertama. Peran kita berdua di sini murni sebagai penjelajah intelektual. Kami ingin secara eksplisit dan tegas menyatakan kepada Anda bahwa kami sama sekali tidak memihak. Maupun sayap kanan. Kita di sini murni bertindak sebagai pemandu netral yang menyampaikan teori-teori faktual. Serta analisis dari penulis dokumen tersebut tanpa agenda apapun. Oke, mari kita bedah ini. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala semua orang. Bagaimana mungkin orang dewasa yang cerdas dan tangguh di alam liar bisa menghabiskan waktu menunggu pesawat dari dedaunan? Bukankah ini terdengar, gila ya? Iya, dari kacamata kita sih begitu. Yang menakjubkan di sini adalah memang sangat mudah bagi kita orang luar di era modern untuk langsung mengecap keyakinan mereka ini sebagai kegilaan atau delusi massal. Atau sekedar pemikiran primitif ya. Betul. Tapi teks ini mengajak kita memutar sudut pandang. Kalau kita lihat dari kacamata antropologi ekonomi, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah upaya yang sangat logis. Mereka sedang berusaha memecahkan apa yang disebut penulis sebagai misteri kargo. Coba Anda bayangkan berada di posisi mereka. Penduduk asli ini tiba-tiba didatangi orang asing kulit putih. Ada misionaris, tentara, pejabat kolonial. Dan orang asing ini hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. Punya pisau baja, makanan kaleng yang nggak pernah habis. Tapi penduduk lokal mengamati dengan jeli. Orang-orang kulit putih ini nggak pernah terlihat benar-benar membuat barang-barang tersebut. Mereka nggak pernah menempa baja atau menanam gandum. Barang-barang itu ajaibnya datang begitu saja lewat kapal besar atau pesawat terbang dari langit. Jadi pertanyaan rasional di kepala mereka adalah, kenapa orang kulit putih ini kaya raya tanpa kerja fisik, sementara kita yang kerja keras menebang pohon tetap miskin? Masuk akal kan? Dan ini sangat berkaitan erat dengan struktur budaya mereka sendiri. Di wilayah Pasifik itu, masyarakatnya sangat bergantung pada sistem sosial yang berpusat pada sosok yang disebut big man atau orang besar. Konsep big man ini kunci banget. Di budaya Melanesia, seorang pemimpin tidak mendapat kekuasaan dari keturunan. Melainkan lewat kemurahan hatinya. Betul. Dia dapat legitimasi justru dengan membagikan kekayaannya. Mendistribusikan babi hasil panen ke sukunya lewat pesta besar. Semakin banyak dia memberi, semakin dihormati. Berarti ini ibarat politisi di masa kampanye modern ya? Semakin banyak bagi-bagi bantuan, semakin besar kekuasaannya. Tepat. Nah, di mata penduduk asli, orang Eropa ini adalah politisi yang sangat buruk. Mereka punya kekayaan luar biasa, jadi mereka pasti sosok big man. Tapi mereka pelit luar biasa. Mereka menimbun semua daging dan lemak dari kargo untuk diri mereka sendiri. Dan cuma melempar tulang dan sisa-sisa ke penduduk lokal yang sudah disuruh kerja paksa. Karena orang kulit putih ini nggak mau berbagi layaknya big man yang terhormat, penduduk asli ngambil kesimpulan logis berikutnya. Orang Eropa pasti menyembunyikan rahasia spiritual tentang bagaimana kargo itu dipanggil dari para dewa. Mereka pikir buku agama atau ritual misionaris itu semacam... Mantra rahasia pemanggil kargo. Iya, detail soal bagaimana teori mereka berevolusi itu bikin saya geleng-geleng kepala loh. Mereka sangat adaptif.
Awalnya mengira leluhur yang bikin kargo itu berkulit putih. Terus, waktu Perang Dunia Kedua, Jepang datang mengusir orang kulit putih, penduduk asli langsung ubah teori. Oh, ternyata leluhur kita orang Jepang. Tapi terus datang tentara kulit hitam dari Amerika yang bawa perlengkapan jauh lebih mewah. Saat itu juga teorinya disesuaikan lagi. Leluhur sejati pastilah tentara kulit hitam Amerika. Fleksibilitas pemikiran mereka sangat pragmatis. Contoh paling epiknya sekte John from the New Hebrides. Keyakinan ini meledak cuma karena mereka nemu jaket medis militer Amerika. Lengkap dengan lambang palang merah di lengannya. Terus mereka mulai bangun salib-salib merah kecil yang diberi pagar rapi di seluruh pulau. Menjadikan salib merah itu totem pemanggil kargo. Sambil nunggu kembalinya sosok mistis bernama John Frum, sang raja Amerika, pembawa kesejahteraan. Ada juga sekte di New Hanover tahun 68, saking pragmatisnya mereka sengaja boikot pajak lokal untuk kumpulin dana sampai $75.000. Murni untuk membeli Presiden Lyndon B. Johnson. Mereka pikir kalau ongkosnya dibayar, Presiden Johnson bakal datang dan bagi-bagi rahasia kargo. Luar biasa cerdas dengan cara yang tragis. Mereka berusaha negosiasi dengan realitas politik global, pakai kepingan informasi yang terbatas. Ngomong-ngomong soal bernegosiasi dengan realitas, ada cerita sentral di teks ini tentang Yali. Yali. Kisah ini krusial banget. Dia ini bukan penduduk biasa. Dia veteran perang yang setia berjuang di pihak Australia selama Perang Dunia Kedua. Karena jasanya, pemerintah kolonial Australia bawa dia jalan-jalan ke Brisbane dan Sydney. Tujuannya mau mendidik Yali. Dia dibawa tur melihat pabrik gula, gudang pelabuhan, tempat perbaikan pesawat. Harapannya Yali pulang dan bilang ke desanya kalau kargo itu bukan sihir, tapi hasil kerja industri. Secara logika harusnya berhasil, kan? Itulah ironinya. Tur pabrik gagal total mengubah pandangan teologisnya. Yang sebenarnya meruntuhkan kepercayaannya justru terjadi di Museum Queensland dan Kebun Binatang Brisbane. Tunggu, apa hubungannya museum sama pesawat kargo? Waktu Yali masuk museum, dia lihat topeng sakral dan artefak ritual sukunya dipajang di etalase kaca. Topeng yang selama ini dikutuk misionaris sebagai karya setan, ya? Betul. Tapi di museum dipajang hati-hati, diberi cahaya indah dan ditatap penuh kekaguman oleh orang kulit putih. Wah, itu rasanya kayak ditampar keras. Dia lihat kemunafikan langsung. Puncak kesadarannya di kebun binatang saat lihat buku evolusi. Misionaris bilang manusia dari Adam dan Hawa. Tapi Yali lihat orang terpelajar barat percaya manusia berevolusi dari kera. Di titik itu, kepalanya seakan mau pecah. Dia sadar, misionaris dan pejabat kolonial telah berbohong secara sistematis. Momen penyadaran yang pahit. Dan rasa pengkhianatan ini makin absolut waktu dia pulang dan menagih janji kolonial. Janji kalau mereka mau angkat senjata, usir Jepang, mereka bakal dikasih atap seng dan listrik. Tapi waktu ditagih, pejabatnya enteng aja bilang kalau mau atap seng harus bayar pakai uang. Yali dibohongin 2 kali. Respons Yali sangat radikal, tapi bisa dimengerti. Dia pimpin sekte kebangkitan pagan besar-besaran dan buang agama Kristen. Marvin Harris menarik kesimpulan tajam dari sini. Agama yang diajarkan penguasa pada akhirnya digunakan penduduk asli sebagai alat perlawanan. Misionaris ngajarin keselamatan dan surga, tapi penduduk yang lapar menerjemahkannya sebagai kargo dan keadilan material di dunia ini sekarang juga. Penulis bahkan pakai kalimat provokatif, kekristenan misionaris adalah rahim dari pemberontakan. Gerakan kultus kargo ini pada dasarnya cara paling rasional bagi penduduk tertindas untuk menuntut upah atas tanah mereka yang dicuri. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Penulis nggak berhenti di hutan New Guinea. Dia ambil mekanisme sekte kargo ini, Di mana masyarakat terjajah ciptain gerakan spiritual untuk melawan. terus dia putar mundur 2000 tahun ke belakang. Fokusnya pindah dari Pasifik ke Timur Tengah kuno. Dan misteri kargo ini dipakai untuk jelaskan asal-usul gaya hidup dan gerakan Yesus dari Nazaret. Gimana transisi ribuan tahun ini bisa masuk akal? Ini jembatan konseptual penting. Masyarakat yang ditindas brutal oleh kekuatan militer asing akan selalu memunculkan gerakan milenarian atau apokaliptik. Analisis Palestina abad pertama pakai lensa ini tempat itu persis kayak daerah jajahan modern yang diperas. Berada di bawah cengkraman Romawi. Bayangkan, jadi petani miskin di Galilea, harus bayar pajak 25% ke Romawi. Ditambah pajak 22% ke elit kuil di Yerusalem. Hampir setengah panen lenyap. Tanah dikuasai tuan tanah absen yang hidup mewah sementara petaninya kelaparan.
Di tengah penderitaan ekstrim inilah konsep tentang kedatangan seorang Mesias berevolusi dan menguat. Tapi kita harus bersihkan pandangan modern kita. Ekspektasi Yahudi abad pertama soal Mesias bukan pangeran perdamaian. Akar konsepnya figur kayak Raja Daud ya. Ia, raja pejuang, jenderal militer penakluk yang mulai dari gerilya di gurun. Nubuat kuno dari Yesaya dan Yeremia nggak menjanjikan kedamaian. Mereka syarat seruan perang dan pembalasan dendam terhadap bangsa penjajah. Waktu baca kutipan Yeremia di sumber ini, teksnya eksplisit bilang pedang akan melahap musuh sampai mabuk darah. Iklim berdarah ini melahirkan kelompok Zilot Bandit atau dalam bahasa Yunani kuno disebut Lestai. Lestai ini bukan sekedar pencuri ayam. Mereka pejuang gerilya terorganisir di gua pegunungan. Melancarkan taktik terorisme asimetris melawan Romawi. Ada faksi ekstrim bernama Sikari atau manusia belati. Taktiknya mengerikan, sembunyikan belati di balik jubah, berbaur di festival. Terus menusuk elit Yahudi yang kolaborasi dengan Romawi lalu ikut teriak panik biar nggak ketahuan. Tujuannya memicu ketakutan massal dan memprovokasi perang suci supaya Tuhan atau Mesias turun tangan hancurkan Romawi. Suasana prarevolusi yang sangat panas. Bukti arkeologi juga mendukung atmosfer militan ini lewat penemuan gulungan laut mati. Dokumen di Qumran itu perpustakaan sekte radikal yang bersiap untuk Armageddon, perang fisik besar-besaran. Mereka sebut diri anak-anak terang yang ditugaskan memusnahkan anak-anak kegelapan alias Romawi. Tokoh radikal kayak Yohanes Pembaptis kemungkinan besar dipengaruhi sekte apokaliptik semacam ini. Lalu di mana posisi Yesus dalam kekacauan bersenjata ini? Ada satu insiden kerusuhan Paskah yang dicatat Yosefus. Tentara Romawi jaga tembok kuil, lalu iseng menungging dan buang angin ke arah peziarah Yahudi. Gara-gara satu provokasi konyol itu ribuan peziarah mengamuk, pecah kerusuhan massal, dan puluhan ribu orang tewas terinjak-injak. Benang kesabaran antara penduduk dan penjajah sangat tipis. Semua siap meledak, dan Yesus berkhotbah di tengah pusaran badai ini. Kalau kita lihat murid-muridnya, mereka bukan nelayan pasif. Beberapa punya nama julukan militan. Yudas Zelotes yang merujuk pada keanggotaannya di faksi pemberontak Zealot. Yakobus dan Yohanes dijuluki anak-anak guru. Jadi murid-murid yang kita bayangkan suci dan tenang ini punya latar belakang milisi bersenjata. Begitulah analisis historis teks ini. Bukti nyatanya saat penangkapan di Getsemani. Muridnya bawa pedang di balik pakaian. Taktik persis ala Sikari. Dan gak ragu dipakai buat potong telinga polisi kuil. Belum lagi insiden di Bait Suci. Menggulingkan meja penukar uang dan mengusir pedagang pakai cambuk. Itu bukan sekedar aksi spiritual. Itu unjuk rasa politik terencana menjelang Paskah saat kota penuh peziarah yang berpotensi jadi masa perusuh. Makanya eksekusinya jadi masuk akal dalam konteks kolonial. Gubernur Pontius Pilatus nggak peduli debat teologi. Bagi Romawi, ini murni urusan subversi keamanan nasional. Di kayu salib Yesus diapit dua orang yang diterjemahkan sebagai pencuri. Tapi teks Yunani aslinya pakai kata lestai kan? Tepat. Kata yang sama untuk gerilyawan Zilot, bandit. Pilatus menyalibkan Yesus bersama pemberontak bersenjata atas tuduhan makar terhadap kekaisaran. Ini pasti terdengar radikal bagi pendengar. Eksekusi murni karena makar politik. Terus gimana penulis jelaskan gelar raja orang Yahudi di atas salibnya? Itu bukan ejekan teologis. Itu dakwaan hukum publik. Pesan teror politik dari Pilatus. Lihatlah raja pemberontak kalian ini. Tak berdaya berhadapan dengan Romawi. Pilatus pakai logika Mesias militer itu sendiri. Mesias sejati harusnya tak terkalahkan. Disalib berarti dia gagal melawan kekaisaran. Pertanyaan raksasanya adalah kalau gerakan awalnya begitu militan penuh konfrontasi fisik, Bagaimana kekristenan sekarang berpusat pada Mesias cinta damai? iya, dari mana narasi kasihilah musuhmu bisa lahir dari revolusi berdarah ini? Jawabannya ada pada tragedi kekalahan beberapa dekade setelahnya. Antara tahun 68 hingga 73 Masehi, faksi Zilot memicu perang Yahudi skala penuh. Tapi hasilnya bencana total. Jenderal Romawi meratakan Yerusalem dan sisa pemberontak bunuh diri massal di Masada. Kegagalan epik ini mengubah segalanya. Disinilah peran Paulus dan penulis Injil awal jadi penting. Sebagian besar Injil ditulis setelah kejatuhan Yerusalem ini. Komunitas Kristen di pusat Romawi berada dalam ancaman pemusnahan. Romawi baru saja membantai jutaan pemberontak Yahudi. Kalau orang Kristen berkhotbah soal Mesias militer, mereka bakal disalib hari itu juga. Jadi evolusi narasi ini murni adaptasi untuk bertahan hidup.
Pemimpin gereja harus meyakinkan Romawi agama mereka bukan ancaman. Penulis Injil menyesuaikan cerita, menekankan kedamaian kerajaan tidak dari dunia ini. Dan mereka membersihkan nama Pilatus sebagai pejabat yang cuci tangan lalu melempar kesalahan ke elit agama Yahudi. Strategi sosiologis yang cerdas, memutus hubungan dengan pemberontakan Yahudi yang gagal. Dan sumber, kita kasih epilog yang ironis. Begitu Kaisar Konstantinus memeluk agama ini, dia melihat visi salib dengan tulisan, "Dengan tanda ini kau akan menaklukkan." Dalam sekejap, salib yang tadinya simbol pasifisme diubah kembali jadi panji perang militer Kekaisaran Romawi. Kembali jadi urusan pedang dan darah. Siklusnya berulang. Kekuatan politik dan narasi ilahi akan selalu menyesuaikan kebutuhan penguasa. Inilah kenapa antropologi sejarah ini relevan bagi Anda yang mendengarkan. Hal yang dicap kegilaan atau fanatisme oleh elit seringkali merupakan respons paling rasional dari orang yang terpojok. Nggak ada kepercayaan yang lahir dari ruang hampa. Semua berakar dari kebutuhan melawan ketidakadilan dan merasionalisasi dunia kolonial. Saat jalur politik tertutup, manusia akan memodifikasi narasi spiritual sebagai senjata terakhir. Berarti ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Tarik pelajaran sekte kargo ini ke zaman sekarang. Di era ketimpangan global yang ekstrim saat ini, miliarder menguasai kekayaan, sementara nasib miliaran orang dikontrol algoritma kotak hitam. Persis kayak penduduk pulau yang nggak paham bagaimana isi pesawat kargo dibuat. Coba Anda perhatikan berbagai gerakan radikal kultus internet atau teori konspirasi massal hari ini. Gerakan mana yang secara refleks kita tertawakan dan kita anggap sebagai orang gila irasional? Yang kalau ditelaah ternyata cuma versi modern dari sekte kargo. Mungkinkah gerakan ekstrim itu cuma upaya putus asa kelompok pinggiran merebut kembali kendali atas dunia yang makin eksploitatif ini? Pertanyaan yang sangat tajam. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam sesi penelusuran mendalam hari ini. Kami selalu kagum dengan rasa ingin tahu Anda untuk mengupas tuntas lapisan sejarah dan sifat dasar manusia. Tetaplah bertanya dan mengeksplorasi. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Bayangkan, Anda terbangun di suatu pagi yang, sangat dingin. Tiba-tiba pintu rumah Anda didobrak dengan kasar. Mengerikan pastinya. Sangat. Anda diseret keluar ke jalanan berbatu, dituduh terbang dengan sapu di tengah malam, dan langsung dihadapkan pada hukuman mati. Dibakar hidup-hidup. Dan buktinya seringkali hanya dari mimpi kan? Betul. Buktinya cuma seseorang, mungkin tetangga Anda sendiri, yang mengaku bermimpi melihat Anda berkumpul bersama iblis. Terdengar seperti mimpi buruk yang konyol, rasanya nggak masuk akal ada orang dihukum mati cuma karena mimpi orang lain. Tapi bagi ratusan ribu orang di masa lalu, ini bukan fiksi sama sekali. Ini realitas yang mematikan. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus wawasan baru, hari ini kita akan membedah sebuah mahakarya antropologi dari Marvin Harris yang berjudul Cows, Pigs, Wars and Witches. Ya, dan misi dari penelusuran kita kali ini bukan sekedar mengorek sejarah kelam soal 500.000 eksekusi penyihir di Eropa antara abad ke-15 dan 17. Lebih dari itu. Ada agenda yang lebih besar ya? Pasti, kita akan membongkar bagaimana elit penguasa memanipulasi informasi dan membelokkan kepercayaan publik demi melindungi kekuasaan mereka. Pola ini secara mengejutkan masih sangat relevan dengan budaya modern kita saat ini. Oke, mari kita urai ini dari awal. Skala kengerian dari perburuan penyihir ini benar-benar sulit dipercaya. 500.000 orang dieksekusi secara brutal. Dan tuduhannya sangat absurd. Absurd bagaimana maksudnya? Ya, dituduh membuat perjanjian dengan iblis, terbang menunggangi sapu, membunuh sapi tetangga pakai mantra, bahkan dituduh mencium ekor iblis dan berhubungan badan dengan iblis yang disebut inkubi atau sukubi. Wah, tuduhan yang sangat spesifik dan vulgar. Dan yang membuat sejarah ini semakin gelap adalah bagaimana institusi hukum saat itu membuktikan tuduhan tersebut. Kita tidak bisa memisahkan narasi penyihir ini dari ruang penyiksaan.
Karena dari situlah semua pengakuan itu lahir kan. Tepat sekali. Mari kita lihat satu dokumen sejarah nyata. Kisah Els Guiner di tahun 1601. Dia cuma istri pembuat roti biasa yang tiba-tiba dituduh penyihir oleh dua wanita gelandangan. Padahal dua wanita itu juga sedang disiksa waktu menyebut nama Els ya. Benar. Saat dibawa ke pengadilan, Els bersikeras menangis dan bilang dia tidak tahu apa-apa soal sihir. Lalu pengadilan melakukan metode strapado. Ini metode siksaan di mana tangan Els diikat ke belakang punggungnya, lalu dia ditarik ke atas pakai tali. Persendian bahunya dilepaskan perlahan. Dan meski menjerit kesakitan, dia awalnya tetap berdoa, bahkan mengampuni penyiksanya. Tapi pengadilan tidak peduli. Mereka tambah beban di kakinya. Gila ya? Setelah berhari-hari disiksa dan pingsan berkali-kali, pertahanannya runtuh. Dia akhirnya mengaku punya kekasih iblis dan terbang ke Sabat, atau pertemuan penyihir. Tapi ada pola psikologis yang menarik di sini. Tiap kali siksaan dihentikan, walau cuma sedetik buat minum, Els langsung menarik kembali pengakuannya. Dia teriak kalau dia cuma berbohong supaya rasa sakitnya berhenti. Nah, disinilah letak kengerian sistemnya. Sistem ini tidak dirancang untuk mencari kebenaran. Sistem ini dirancang untuk menciptakan reaksi berantai. Supaya mereka menyebut nama baru? Betul. Penyihir yang disiksa dipaksa menyebut nama tetangga lain. Els akhirnya tetap dibakar hidup-hidup setelah ditekan menyebut nama-nama lain. Ini mesin eksekusi yang memastikan pasokan tersangka tidak pernah habis. Masuk akal. Tapi tunggu, ada satu argumen dari Marvin Harris yang bikin saya mikir keras. Ada pergeseran kebijakan gereja yang krusial di sini. Soal perubahan doktrin itu ya? Ya. Kalau kita mundur ke sebelum tahun 1480, dokumen resmi gereja, yaitu Canon Episkopi, dengan tegas menyatakan bahwa orang yang percaya bisa terbang di malam hari itu cuma ilusi. Cuma mimpi yang dikirim iblis? Betul, dan prinsip hukumnya jelas. Anda tidak boleh dihukum secara fisik di dunia nyata hanya karena muncul di mimpi orang lain. Masuk akal dong, kita kan nggak bisa menghukum orang karena mimpi buruk. Sangat logis. Tapi kemudian, di tahun 1484, Paus menyetujui sebuah buku panduan berburu penyihir yang sangat mematikan. Judulnya The Hammer of the Witches. Atau Malleus Maleficarum. Ya, buku ini memutarbalikkan logika tadi. Lewat panduan ini, penyihir diyakini benar-benar terbang secara fisik. Dan kalaupun mereka cuma terbang di alam mimpi, kerusakannya dianggap nyata di dunia nyata. Jadi, ilusi bukan lagi alasan untuk diampuni, melainkan bukti kejahatan yang sah untuk hukuman mati. Persis. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kenapa banyak banget orang yang bahkan tanpa disiksa merasa yakin bahwa mereka benar-benar terbang dengan sapu di malam hari? Penelitian Profesor Michael Harner menjawab ini dengan sangat brilian. Ternyata, para penyihir ini mungkin memang merasakan sensasi terbang, tapi secara kimiawi. Ya, catatan interogasi sering menyebutkan satu detail kecil. Para tersangka selalu mengoleskan salep atau minyak khusus ke tubuh mereka sebelum terbang. Harner menemukan salep ini mengandung ekstrak tanaman beracun. Tanaman seperti mandrake, kayak di film Harry Potter itu. Benar, mandrake, lalu ada henbane, dan deadly nightshade. Secara botani, tanaman ini mengandung alkaloid halusinogen kuat yang bernama atropin. Nah, dari sumber kita, atropin ini bisa diserap lewat kulit. Tapi supaya halusinasi maksimal dan cepat, salepnya harus dioles ke area selaput lendir yang paling sensitif. Disinilah misteri sapu terbang terpecahkan. Sapu itu ternyata bukan kendaraan magis. Sapu itu dipakai sebagai aplikator fisik untuk mengoleskan salep halusinogen ke area sensitif di bagian bawah tubuh. Efek kimiawi ekstrim dari atropin itulah yang memberi mereka ilusi sangat nyata bahwa mereka melayang dan berpindah dimensi. Wow, fakta yang mencengangkan. Ada anekdot sejarah dari dokter abad ke-16, Andres Laguna. Dia bereksperimen dengan salep yang disita dari tersangka penyihir. Dia oleskan salep itu dari kepala sampai kaki istri seorang algojo. Tentu saja dengan persetujuan wanita itu kan? Iya, dan apa yang terjadi? Wanita itu langsung tertidur pulas dengan mata terbuka lebar selama 36 jam. 36 jam? Waktu dibangunkan pasti dia ketakutan. Justru sebaliknya, saat bangun wanita itu marah besar karena dibangunkan dari mimpi indah. Dia bilang dia habis bersenang-senang dengan kekasih mudanya di dimensi lain. Ini membuktikan kalau perjalanan penyihir itu 100% halusinasi karena obat. Benar. Tapi sebentar,
Saya mau jadi pihak yang skeptis di sini. Kalau mereka cuma berhalusinasi di rumah masing-masing, tidur 36 jam, kenapa negara sampai harus buang uang dan tenaga buat mengeksekusi 1,5 juta dari mereka? Biarkan saja mereka tidur di rumah. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus melihat konteks ekonomi Eropa saat itu. Transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Kehidupan berubah drastis jadi pasar komersial yang memprioritaskan profit. Rakyat sangat putus asa. Dan dari sana muncul gerakan protes radikal. Orang seperti Gioachim of Fiore meramalkan zaman ketiga di mana kekayaan dibagi rata dan institusi gereja atau negara akan dihancurkan. Ini bukan sekedar diskusi. Ada kaum flagellants yang mencambuk diri sendiri dan kaum Taborite yang angkat senjata menyerang bangsawan serta pendeta korup. Ini ancaman nyata bagi elit penguasa. Oh, saya mengerti sekarang. Jadi perburuan penyihir itu bukan bentuk kepanikan sosial dari rakyat bawah yang bodoh. Bukan. Perburuan penyihir adalah senjata politik dari atas ke bawah. Kelas penguasa butuh kambing hitam. Saat rakyat mau memberontak ke bangsawan karena kelaparan, elit dengan jenius membelokkan kemarahan itu ke arah iblis hayalan dan janda tua di ujung jalan. Bayangkan dampaknya pada Anda kalau Anda hidup di zaman itu. Alih-alih bersatu menuntut keadilan ekonomi, orang miskin justru dibuat saling curiga. Sapi mati, bukan karena tanah dirampas bangsawan, tapi disihir tetangga. Anak sakit, disihir bidan desa. Kelas bawah saling mengkhianati. Sementara elit tiba-tiba terlihat seperti pahlawan yang melindungi rakyat dari iblis. Taktik pecah belah yang brilian, tapi kejam. Statistik H.C. Eric Middleford membuktikan ini kan? 82% korbannya adalah perempuan, kebanyakan janda tua miskin, atau bidan kelas bawah. Hampir tidak pernah ada hakim atau bangsawan yang dieksekusi sebagai penyihir. Energi pemberontakan rakyat dikuras habis untuk memburu bayangan. Mendengar ini, saya jadi bertanya-tanya, apakah pola manipulasi seperti ini sudah hilang? Penulis buku ini mengajak kita melompat ke abad ke-20, ke era gerakan budaya tandingan atau counterculture. Ya, tahun 1960-an dan 70-an, di mana ilmu sihir, okultisme, dan perdukunan dipuja kembali. Tokoh seperti Theodor Roszak mempromosikan penolakan terhadap pemikiran ilmiah dan objektivitas. Mereka bilang sains itu dingin dan sumber perang, mereka lebih memilih perasaan dan spontanitas. Mereka menyebutnya kesadaran 3. Dan ini membawa kita pada kisah terkenal Carlos Castaneda. Oh, mahasiswa antropologi yang berguru ke dukun Yaqui bernama Don Juan itu ya? Betul. Castaneda menggunakan ramuan mistis bernama Hierba del Diablo atau rumput iblis, dan setelah memakainya, dia merasa terbang ribuan mil. Tunggu dulu, rumput iblis ini secara botani adalah tanaman jenis datura kan? Dan bahan aktifnya? Adalah atropin. Astaga, persis sama dengan salep para penyihir Eropa ratusan tahun sebelumnya. Sangat ironis. Castaneda dan Don Juan pada dasarnya memperdebatkan argumen lama soal apakah terbang itu cuma di pikiran atau nyata secara fisik. Waktu Castaneda tanya apakah dia benar-benar terbang, Don Juan bilang realitas objektif itu tidak relevan. Yang penting dia merasa terbang. Kedengarannya indah ya, pembebasan pikiran. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau objektivitas dan sains dibuang, bagaimana kita bisa punya empati dan moralitas? Ada satu momen di restoran yang diceritakan di buku. Castaneda melihat anak-anak jalanan yang kelaparan mengais sisa makanan. Dia merasa sangat kasihan. Tapi Don Juan justru memarahinya. Don Juan bilang anak-anak kelaparan itu punya peluang yang sama untuk jadi manusia berpengetahuan melalui jalur spiritual. Melepaskan diri dari realitas objektif justru menciptakan kebutaan moral. Kalau rasa lapar anak-anak itu dianggap cuma ilusi, ya kita jadi tidak peduli sama ketidakadilan sosial. Itulah kekosongan moral dari superkesadaran. Jika kita tidak menyepakati fakta objektif tentang siapa yang lapar dan kenyang, kita tidak bisa menuntut keadilan. Jadi, apa arti dari semua ini? Sumber kita memperingatkan bahwa menganggap kemiskinan atau penindasan korporat bisa diselesaikan cuma dengan bermeditasi, mengubah kesadaran. Itu adalah ilusi yang sangat disukai penguasa. Betul. Gerakan seperti itu melumpuhkan aksi politik nyata dari masyarakat. Selama rakyat sibuk cari pencerahan spiritual sendiri-sendiri, kekayaan elit tetap aman. Dan ada bahaya yang lebih besar.
Ketika rakyat menolak akal sehat demi dogma irasional, masyarakat jadi rentan terhadap munculnya mesias sekuler. Seperti Hitler dan Mussolini? Ya, para tiran yang memanfaatkan janji utopis dan kebingungan masyarakat yang menolak fakta untuk membenarkan kengerian nyata. Makanya penulis menutup dengan tesis bahwa objektivitas ilmiah bukanlah penyebab rasisme atau keserakahan. Penyakit sosial itu dipicu oleh kekuatan ekonomi dan politik. Sains hanyalah alat. Menggunakan objektivitas ilmiah untuk memahami realitas kita adalah sebuah keharusan moral. Itu satu-satunya cara yang belum pernah kita coba secara penuh untuk mencapai keadilan. Kita harus melihat dunia secara faktual, bukan dari halusinasi kita. Luar biasa. Mari kita simpulkan obrolan hari ini. Kita mulai dari mitos sapu terbang yang ternyata cuma halusinasi atropin. Lalu kita membongkar bagaimana penguasa menciptakan kambing hitam untuk meredam revolusi ekonomi. Dan melihat bagaimana penolakan terhadap objektivitas di era modern justru mengulangi pola manipulasi yang sama, membiarkan ketidakadilan sistemik terus berjalan. Kebingungan dan perpecahan rakyat selalu menguntungkan mereka yang berkuasa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan berpikir bersama kami. Sebelum kita berpisah, saya ingin melempar satu pemikiran untuk Anda renungkan. Silakan. Kita telah melihat bagaimana elit abad pertengahan memakai rumor penyihir untuk mengadu domba warga agar tidak fokus pada ketidakadilan penguasa. Hari ini, dengan algoritma media sosial yang dirancang untuk memperkuat kemarahan, menyebarkan konspirasi, dan memecah belah komunitas, Apakah sejarah terulang kembali? tepat. Apakah kita sebenarnya sedang digiring ke dalam perburuan penyihir versi digital, di mana kita terlalu sibuk membatalkan atau meng-cancel sesama kita karena hal sepele? Sementara para elit di Silicon Valley terus mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Silakan Anda renungkan itu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.